Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6501. Mengikuti suara Emilia Chen. Beberapa model pria berjalan dengan leher terpelintir. Jelas, jika Cynthia Zimmer tetap keras kepala, akan berakhir sangat menyedihkan. Wajah Cynthia Zimmer sedikit pucat. Meskipun dia terbiasa melihat adegan-adegan besar, dia akan membawa pengawal ketika dia pergi syuting di tempat-tempat berbahaya pada hari kerja. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi masalah seperti itu ketika dia datang ke tempat terbuka seperti Taman Beihai hari ini. Itu hanya bisa dikatakan. Tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Cynthia Zimmer berhenti membalas Emilia Chen. Tetapi melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat meminta bantuan atau melarikan diri. Melihat mata Cynthia Zimmer, Emilia Chen memandang Cynthia Zimmer dengan bangga, dan berkata, "Cynthia Zimmer, jangan lihat. Tempat ini telah disewa oleh kami, Hun Films. Entah itu satpam atau staf biasa di sini. Semuanya dari Hun Films. Sederhananya, aku adalah ratu di sini. Dan mereka harus melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi, nasibmu sudah ditentukan." Sambil berbicara, Emilia Chen melambaikan tangannya. Dan model laki-laki itu bahkan lebih cepat. Dan semuanya menunjukkan ekspresi mengeluarkan air liur. Model pria ini juga sangat menyedihkan. Mereka harus melayani wanita tua pada hari kerja. Dan mereka bahkan tidak tahu seperti apa rasanya daging empuk. Sekarang jarang ada kesempatan untuk bermain dengan kecantikan Cynthia Zimmer. Mereka semua ingin minum obat secara langsung. Cynthia Zimmer ingin pergi tanpa sadar. Tetapi tidak ada cara untuk pergi saat ini. Tetapi pada saat ini, matanya beralih dan jatuh pada sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari kedai kopi. Saat berikutnya, Cynthia Zimmer berkata dengan gembira, "Harvey York." Saat dia memanggil nama ini, Cynthia Zimmer santai. "Ada apa Harvey di sini?" Emilia Chen berbicara dengan tidak sabar. "Cepatlah. Kamu membuang-buang waktu Nona Tua. Percaya atau tidak, Nona Tua memintamu untuk menemani lelaki gendut itu." Otot-otot di wajah para model pria berkedut. Harvey York berjalan keluar saat ini. Dan berkata dengan ringan, "Aku pikir lebih baik bagi kamu untuk dengan patuh pergi dan menemani lelaki gemuk itu. Lagi pula, jalan itu lebih mudah dilalui." Saat berbicara, Harvey York sudah berdiri di depan Cynthia Zimmer. Dan setelah tersenyum padanya, dia memandang Emilia Chen dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah saudara perempuan pertama dari Departemen Periklanan Hun Films, kan? Aku tidak peduli konflik apa yang kamu alami dengan Cynthia sebelumnya. Tapi aku bisa mendengar dan melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan hari ini. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut dan meminta maaf kepada Cynthia. Aku tidak peduli. Bagaimana?" Emilia Chen sedikit terkejut. Dan berkata, "Biarkan Nona Tua berlutut dan meminta maaf kepada Cynthia Zimmer. Bung. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu keluar dari sini. Tapi seorang pahlawan ingin menyelamatkan kecantikannya. Aku khawatir kamu terlalu muda." Saat berbicara, Emilia Chen melangkah maju dan menamparkan wajah Harvey York. Terbentak, Harvey York memblokir tamparan Emilia Chen dengan tangannya. Dan berkata dengan tenang, "Kondisinya telah berubah sekarang. Selain berlutut dan meminta maaf, kamu harus menamparkan diri sendiri 10 kali. Sudah selesai.
Kamu bisa pergi. Kamu tidak bisa melakukannya. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Emilia Chen mencibir, menatap penjaga keamanan lainnya, dan berkata, "Ayo, cepat buang pemalas ini." Harvey York bahkan tidak repot-repot melihat Emilia Chen lagi, tetapi melihat seseorang yang terlihat seperti seorang eksekutif di lapangan, dan berkata dengan tenang, "Aku mencari Rahel Hun." Bab 6502. Eksekutif wanita yang menonton acara itu sedikit terkejut saat ini, dan tanpa sadar berkata, "Apakah kamu mencari Nona Hun kami?" "Yo, kamu sangat hebat." Emilia Chen mencibir kepura-puraan Harvey York saat ini. "Apakah kamu ingin mengeluh kepada Nona Hun tentang aku?" "Cynthia Zimmer, di mana kamu menemukan pria itu? Kenapa kamu tidak punya otak? Pada kesempatan seperti itu, kamu benar-benar ingin mengandalkan keluhan untuk menyelesaikan masalah. Apa ada yang salah dengan otakmu? Terlebih lagi, seseorang seperti Nona Hun. Apakah orang seperti dia bisa bertemu dengan mudah? Jika dia bisa bertemu Nona Hun, aku bisa berlutut dan memanggilnya ayah." Model wanita lainnya juga menutup mulut mereka dan tersenyum ringan. Jelas bahwa perilaku Harvey York konyol dan kekanak-kanakan dalam pengetahuan mereka yang dangkal. Pada saat ini, eksekutif wanita itu juga memandang Harvey York dengan bercanda, dan berkata dengan ringan, "Tuan, kantor pusat perusahaan kami memang dekat, dan hanya perlu 3 hingga 5 menit untuk sampai ke sana. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bertemu dengan Rahel Hun, Nona Hun? Jangan katakan bahwa dia adalah anggota keluarga Hun Wolsing. Orang biasa bahkan tidak bisa dekat dengannya. Hanya saja dia adalah bos dari Hun Films. Jadi, kamu tidak bisa melihatnya tanpa janji. Oke." Harvey York mengabaikan arogansi eksekutif wanita, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Beritahu Rahel Hun. Aku Harvey York. Karena hanya butuh 3-5 menit baginya untuk datang ke sini. Aku akan memberinya 5 menit. Jika dia tidak muncul dalam 5 menit, kamu akan menanggung konsekuensinya." Eksekutif wanita itu cemberut, dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Tuan, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu membuat masalah seperti ini. Percaya atau tidak, aku meminta keamanan untuk mengusirmu. Kamu harus tahu bahwa tempat di bawah kakimu telah disewa oleh kami." Mengikuti kata-kata pengawas wanita, beberapa penjaga keamanan berjalan dengan penuh semangat, menatap Harvey York dengan mata yang sangat tajam, seolah-olah mereka akan menyerang sebentar lagi. Harvey York mengangkat tangannya, melihat Rolex antik di pergelangan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Masih ada 4 menit." Melihat penampilan sok Harvey York, Emilia Chen mencibir dan berkata, "Cynthia Zimmer, kalian berani mengatur waktu untuk Nona Hun. Dia pikir dia bawang yang mana?" Meskipun Cynthia Zimmer tahu bahwa Harvey York mampu, dia tidak berpikir bahwa kata-kata Harvey York dapat membuat Rahel Hun muncul. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, Cynthia Zimmer masih berkata dengan lembut, "Kakak ipar, kalau tidak kita." Harvey York menggelengkan kepalanya dan menyela kata-kata Cynthia Zimmer. Melihat tindakan kedua orang itu, Emilia Chen melihat melalui penghinaan Harvey York. "Cynthia Zimmer, Bung, sepertinya kamu ingin mendukung kamu. Mari kita berpikir bahwa kamu, Cynthia Zimmer, memiliki latar belakang yang tak tertandingi. Bukan? Tapi izinkan aku memberitahu kamu. Orang-orang seperti Nona Hun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pria setingkatnya. Kamu lebih baik membujuknya untuk mengakui kepengecutannya dengan patuh. Di tempat seperti Wolsing, apakah kamu benar-benar takut mati terlalu lambat?" Emilia Chen memandang Harvey York dengan hati-hati sambil berbicara.
Segera dia yakin bahwa meskipun Harvey York tampan dan menawan, masalahnya adalah tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Dia bukanlah putra tertua dari keluarga kaya manapun di Wolsing. Karena dia bukan putra tertua dari putra tertua. Dia, Emilia Chen, takut pada bulu domba. Bahkan jika yang disebut naga menyeberangi sungai, apakah dia telah menginjak beberapa dari mereka tahun ini? Mengandalkan reputasi tuan muda ketiga dari keluarga Hun. Berapa banyak orang kecil dan cakap yang datang ke Wolsing. Tetapi pada akhirnya, bukankah mereka semua seperti anjing? Bab 6503. Harvey York mengabaikan keributan Emilia Chen. Tetapi terus berkata dengan ringan, masih ada 3 menit. Pada saat ini, seorang wanita datang dari belakang. Olivia Quinlan melirik Cynthia Zimmer sedikit aneh, dan kemudian berkata dengan ringan kepada eksekutif wanita. Saya dengan hormat menyarankan, kamu, lebih baik bagimu untuk memanggil Nona Hun dengan cara ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Dibandingkan dengan Harvey York, yang mengenakan pakaian biasa. Meskipun pakaian Olivia Quinlan sederhana, salah satunya adalah pesanan tinggi merek mewah. Jam tangan Van Cleef dan Arpels Lover Bridge di pergelangan tangannya bernilai jutaan. Pakaian ini memberi banyak tekanan pada supervisor wanita. Setelah beberapa saat berkedut di sudut matanya, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Yo, ternyata itu wajah putih kecil. Melihat Olivia Quinlan, Emilia Chen secara naluriah mengembangkan permusuhan. Pada saat ini, hidungnya bukanlah hidung, dan matanya bukanlah bukaan matanya. Wajah putih kecil. Datang sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Datang untuk membuat keberuntungan bagi wanita lain. Apakah kamu layak untuk tuanmu? Saya menyarankan kamu lebih baik keluar dari sini. Ketika Emilia Chen berbicara dengan jijik, Cynthia Zimmer juga melihat kembali ke Olivia Quinlan saat ini. Setiap orang adalah wanita. Jadi Cynthia Zimmer dan Olivia Quinlan hampir seketika melihat pikiran satu sama lain. Ini adalah pesaing yang kuat. Kedua belah pihak memiliki ide ini di hati mereka pada saat yang sama. Tetapi mereka berdua sedikit tersenyum di permukaan. Halo, kakak. Mengapa saudara ipar saya bersamamu? Cynthia Zimmer membuka mulutnya sambil tersenyum. Kakak ipar, bagaimana saya mendengar bahwa Harvey York masih lajang? Olivia Quinlan tersenyum manis. Kakak, Anda tidak berbohong padaku, kan? Kakak, Anda sangat cantik. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Kakak, Anda sangat cantik. Ibuku berkata bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin licik Anda. Harvey York yang awalnya acuh tak acuh, selalu merasa ngeri ketika mendengar dua saudara perempuan itu tiba-tiba, seolah-olah ada yang tidak beres. Dadada, tepat ketika Harvey York hendak mengatakan sesuatu, ada suara langkah kaki tergesa-gesa di luar tempat acara. Segera setelah itu, beberapa pria dan wanita dengan pakaian formal terlihat berjalan cepat. Wanita yang memimpin adalah Rahel Hun, salah satu orang penting dari keluarga Hun. Rahel Hun ini, yang dulu menyendiri di depan Harvey York, sekarang gugup. Lagi pula, dia tidak tahu mengapa Harvey York tiba-tiba muncul. Dan Harvey York sekarang menjadi tamu keluarga Hun di Wolsing. Jika dia ingin menyusahkannya, saya khawatir akan sulit baginya untuk menjelaskan. Memikirkan hal ini, wajah Rahel Hun mau tidak mau menjadi sedikit jelek. Sebagai anggota garis langsung Hun di Wolsing, dia masih memiliki pemahaman tentang perilaku Harvey York. Oleh karena itu, untuk menghormati Harvey York, dia juga mencampur-adukan kekaguman di dalamnya. Tetapi melihat Rahel Hun benar-benar muncul, Emilia Chen dan model lainnya tertegun sejenak.
Lalu tanpa sadar mengeluarkan ekspresi menyanjung dan menyapa mereka, "Nona Hun." Rahel Hun tidak memperhatikan orang-orang ini, tetapi dengan cepat melingkari tempat di mana matanya berada di lapangan, dan kemudian jatuh pada Harvey York, membuatnya berjalan dengan cepat. "Tuan Muda York, maafkan saya datang terlambat." Emilia Chen dan yang lainnya langsung membeku. Harvey York benar-benar mengenal Rahel Hun. Yang paling penting adalah bahwa Rahel Hun sangat hormat di depan Harvey York. Ini, bagaimana mungkin? Bab 6504. Tuan Muda York, apakah Anda memiliki instruksi untuk mengunjungi Hun Films begitu tiba-tiba? Rahel Hun berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang serius. Harvey York menunjuk Cynthia Zimmer dengan tangan kanannya. "Ini adik perempuan saya, yang sekarang bekerja di Hun Films Anda. Pada akhirnya, sudik pertama di departemen iklan Anda menyuruhnya tidur dengan lelaki tua itu. Jika tidak, dia akan hancur. Saya ingin bertanya pada adikku, apakah ini aturan industri perburuan film Anda?" Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Rahel Hun berkedut, lalu berputar dengan cepat, dan menamparkan Emilia Chen yang tertangkap basah dengan tamparan. "Apa?" Emilia Chen jatuh ke tanah menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. "Tuan Muda York, jangan khawatir. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini." Harvey York berkata dengan ringan. "Nona Hun, ini bukan pertama kalinya Anda dan saya bertemu. Saya tahu masalah ini tidak ada lengkap dengan Anda. Jadi, aku tidak akan berteman denganmu. Membiarkan dia berlutut dan bersujud 10 kali kepada saudara perempuanku. Dan masalah ini akan selesai." Rahel Hun sedikit mengangguk. Lalu terdengar dinginnya jatuh pada Emilia Chen. Dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu mendengarku? Bersujud 10 kali kepada saudara perempuanku. Kalau tidak, akan menanggung akibatnya." Mendengar ini, Cynthia Zimmer dan Olivia Kuilanlan memandang Rahel Hun dengan ekspresi aneh. Apa sebenarnya yang dilakukan Harvey York? Mengapa Rahel Hun menafsirkan kata-kata seperti dekrit kerajaan? Setelah mendengar kata-kata Rahel Hun, beberapa model pria dan wanita yang diganggu oleh Emilia Chen pada hari kerja tampaknya menyadari bahwa hari-hari baik Emilia Chen telah berakhir. Banyak model segera mengeluarkan ponsel mereka, siap untuk adegan memotret indah Emilia Chen berlutut dan bersujud untuk sementara waktu. Melihat pemandangan pohon tumbang dan monyet yang bertebaran pada saat ini, Emilia Chen terangsang untuk menjadi agresif. Dia berdiri, menatap Rahel Hun dengan kejam, dan berkata, "Nona Hun, apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki hak untuk memutuskan urusan saya? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya dari Tuan Muda Ketiga. Di keluarga Hun. Dibandingkan dengan Tuan Muda Ketiga, Anda jauh lebih rendah. Anda berani membuat masalah dengan Tuan Muda Ketiga. Saya ingin. Anda sudah selesai. Kamu memiliki kemampuan untuk menungguku." Saat berbicara, Emilia Chen mengeluarkan ponselnya dari lengannya, siap melakukan panggilan. Melihat Emilia Chen begitu bodoh, Rahel Hun tanpa sadar ingin dihentikan. Tapi Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda membiarkan pertengkaran, Anda harus memberitahu dia bahwa apa yang disebut dukunganku tidak ada artinya. Dia akan mengakuinya dengan rela." Mendengar kata-kata Harvey York, Rahel Hun berhenti bergerak. Segera, Emilia Chen memutar nomor. Dan saat panggilan terhubung, dia langsung menekan speakerphone. Segera, suara acuh tak acuh dan dingin datang dari sisi yang berlawanan. "Ada apa?" Tubuh halus Emilia Chen bergetar. Dia sangat bersemangat dan gembira. "Tuan Muda Ketiga. Ini saya, Emilia Chen. Budak kecilmu." Emilia Chen
Saat itu Anda memasukkanku ke Hun Films dan berjanji pada saya untuk menjadi saudara perempuan pertama Hun Films. Tapi sekarang saya diganggu di sini. Bukan saja dia tidak memberiku muka, tapi dia juga menamparku dan memintaku untuk bersujud untuk meminta maaf kepada sepupu kecil. Tuan muda ketiga, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Mendengar ini, nada orang di seberangnya langsung menjadi membunuh. Siapa? Siapa yang berani menantang wanita tuan muda ketiga keluarga? Berburu di wilayah keluarga berburu. Bab 6505. Kau biarkan dia melaporkan namanya. Apakah dia di Wolsing atau negara besar H? Aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Tuan muda ketiga dari keluarga Hun di sisi yang berlawanan sangat mendominasi. Dan dia bahkan lebih sombong ketika dia berbicara. Seolah-olah dia bisa menginjak-injak seluruh dunia di bawah kakinya selama dia mau. Selain itu, dari nada suaranya, dapat terdengar bahwa Rahel Hun juga tidak terlalu memperhatikannya. Wajah cantik Rahel Hun tenggelam. Dan dia benar-benar ingin berbicara. Harvey York sudah melambaikan tangannya. Dan berkata dengan tenang, Tuan muda ketiga dari keluarga Hun, kan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harvey York. Jika Anda tidak tahu siapa saya, Anda bisa bertanya pada wanita tuamu atau tuan di keluargamu. Setelah Anda mengetahui siapa saya, Anda dapat berbicara lagi. Selain itu, wanitamu menggertak saudara perempuanku dan membuatku sangat tidak senang. Anda sebaiknya memberiku penjelasan yang layak untuk masalah ini. Tidak apa-apa jika Anda bisa memberiku wajah. Jika Anda tidak bisa memberikannya, saya akan membantumu menghadapinya. Anginnya ringan dan awannya tenang. Tapi kata-kata Harvey York berkali-kali lebih mendominasi daripada tuan muda ketiga keluarga Hun di seberangnya. Apa-apaan? Emilia Chen dan model pria dan wanita di belakangnya semua memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dengan keheranan yang luar biasa dalam ekspresi mereka. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York masih akan memiliki sikap seperti itu bahkan setelah seorang pria besar seperti tuan muda ketiga dari keluarga Hun menelepon. Ini luar biasa. Bagaimanapun, dalam persepsi Emilia Chen, tuan muda ketiga dari keluarga Hun jelas merupakan kelompok teratas orang-orang di Wolsing dan bahkan di seluruh negara besar H. Tapi masalahnya, pria yang sudah terlihat seperti anak kecil, berani menantangnya seperti ini. Sulit dipercaya. Anda, Harvey York, orang di seberang telepon tampaknya sedikit terkejut. Dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya dalam suaranya. Anda adalah tamu terhormat dari keluarga Hun, Harvey York. Harvey York berkata dengan ringan. Ini saya. Ada keheningan yang mati di sisi lain telepon. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar lagi. Tetapi sikap dingin dan sikap acuh tak acuh menghilang. Digantikan oleh sikap yang sangat menyanjung. Bahkan melalui telepon, semua orang bisa merasakan bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Hun mungkin mengangguk dan membungkuk pada saat ini. Tuan muda York, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ribuan kesalahan adalah salahku. Saya tidak mengenal orang dengan baik. Dan saya membesarkan seorang jalang. Tetapi saya tidak mendisiplinkannya dengan baik. Ini benar-benar membuatmu kesulitan. Mendengar kata-kata tuan muda ketiga keluarga Hun, Emilia Chen dengan erat menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa tuan muda ketiga yang agung dari keluarga Hun menjadi seperti ini? Apakah ini masih tuan muda yang legendaris? Apa asal-usul orang yang bermarga York ini? Harvey York berkata tanpa komitmen. Salah ayah apakah akan membesarkan atau tidak mengajar? Meskipun Anda bukan ayahnya, Anda juga tuannya. Anjingmu sangat arogan. Itu menggertak saudara perempuanku. Itu mengagumkan. Anjingku.
Tuan muda ketiga dari keluarga Hun memberikan senyum yang menyanjung. Dan kata-katanya agak aneh. Tetapi itu langsung menjerumuskan hati Emilia Chen ke neraka tingkat ke-18. Di masa lalu, dia mungkin anjing di sisiku. Tapi mulai sekarang, dia tidak akan pernah lagi. Hal seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Tuan muda ketiga dari keluarga Hun berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan kesombongan yang melekat pada tuan muda tertua dari keluarga kaya. Tetapi itu juga berarti bahwa Emilia Chen benar-benar selesai kali ini. Bab 6506. Tamparan. Tanpa ragu sedikit pun, Emilia Chen berlutut di tanah. Menamparkan dirinya sendiri selusin. Dan kemudian bersujud kepada Cynthia Zimmer dengan bang. Setelah itu, dia bergegas pergi. Jelas, setelah kejadian ini, dia bukan lagi ratu di departemen periklanan. Kata-kata tuan muda ketiga dari keluarga Hun juga berarti bahwa dia akan sepenuhnya dilarang dari industri hiburan. Untuk wanita seperti dia, nasib terakhirnya pasti mengerikan. Harvey York tidak merasakan apa-apa tentang nasib Emilia Chen, tetapi merasa memang seharusnya begitu. Lagi pula, tidak buruk bagi wanita sok suci yang mencoba menggertak juniornya untuk berakhir seperti ini. Setelah menyelesaikan masalah ini, Rahel Hun dengan hormat mengundang Harvey York ke kantor 3 lantai beberapa ratus meter dari sini. Cynthia Zimmer dan Olivia Kuilanlan juga mengikuti. Melihat sikap Rahel Hun, keduanya sangat terkejut. Rahel Hun tidak mengenal Cynthia Zimmer, tetapi dia mengenal Olivia Kuilanlan. Hanya saja tidak begitu akrab. Melihat Olivia Kuilanlan mengikuti Harvey York, dia sepertinya mengingat sesuatu. Ragu sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, setelah beberapa orang duduk, Rahel Hun berseru. Semuanya. Apa yang ingin kamu minum? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kemudian dia melirik Cynthia Zimmer dan berkata, Cynthia, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kontes model Jalan Sutra? Cynthia Zimmer ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, ya, saya akan. Sebelum Cynthia Zimmer selesai berbicara, Harvey York memotongnya. Lalu memandang Rahel Hun dan berkata, Nona Hun, karena saudara perempuan saya akan berpartisipasi dalam kompetisi model, saya harap Anda tidak akan memberinya resep apapun selama proses ini. Pintu belakang. Tentu saja, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi hari ini. Permintaan kecil ini, kamu harus menyetujuinya. Setelah Rahel Hun sedikit terkejut, dia masih mengangguk dan berkata, Tuan Muda York, jangan khawatir. Karena Anda telah berbicara, maka semuanya secara alami akan dilakukan dengan cara yang paling adil. Dan saya berjanji dengan hidup saya bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya akan mengatur ulang Hun Films dari atas ke bawah. Anda tidak akan pernah kecewa. Tuan Muda York. Harvey York mengangguk. Dan ketika dia selesai berbicara, dia siap untuk berdiri dan pergi. Tetapi setelah Rahel Hun ragu sejenak, tolong dengan lembut berkata, Tuan Muda York, lebih baik bertemu secara kebetulan daripada mengundang satu sama lain. Keluarga Hun awalnya berencana mencari waktu untuk secara resmi mengundangmu untuk menunjukkannya kepada nona tuaku. Tapi ayahku baru tahu bahwa kamu ada di sini bersamaku. Jadi dia menyuruhku membawamu ke keluarga Hun. Aku tidak tahu. Bisakah kamu menunjukkan wajahku? Harvey York awalnya tidak ingin berbicara dengan Rahel Hun. Tetapi dia menganggap bahwa Cynthia Zimmer benar-benar ingin berpartisipasi dalam konferensi model itu. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk sedikit. Karena dia setuju. Segera, Rahel Hun mengatur seseorang untuk mengirim Olivia Kuilanlan dan Cynthia Zimmer pergi.
Sementara dia sendiri mengantar Harvey York ke Hun Manor. Setelah kejadian terakhir di Hun Manor, tata letak keseluruhan seharusnya sudah ditinjau oleh ahli Feng Shui. Jadi, ketika dia datang ke gerbang Manor kali ini, Harvey York mengerutkan kening tanpa sadar. Tapi dia tidak banyak bicara. Rahel Hun yang penuh perhatian memperhatikan perubahan ekspresinya. Dan berkata tanpa sadar pada saat ini, Tuan Muda York, apakah Anda menemukan sesuatu? Bab 6507. Harvey York sedikit menyipit. Dan kemudian berkata dengan ringan. Meskipun saya tidak tahu siapa yang diundang keluarga Hun Anda, datang untuk membantu Anda mengubah Feng Shui Anda. Namun, langkah yang paling salah adalah menyingkirkan 2 singa batu di gerbangmu. Jika tebakanku benar, kondisi wanita tuamu telah stabil. Seluruh proses mengubah Feng Shui, dia juga bersemangat tinggi. Namun, setelah mengeluarkan 2 singa batu, dia mulai merasa mati rasa di sekujur tubuh. Awalnya Anda mengira itu adalah penyakit usia tua. Baru beberapa hari aku merasa ada yang tidak beres, kan? Rahel Hun sedikit terkejut dan berkata, Tuan Muda York, mengapa Anda tampaknya telah menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri? Harvey York berkata dengan ringan, semuanya memiliki jejak, dan Feng Shui tetap sama. Belum lagi kalian berdua menyingkirkan 2 singa batu yang menekan keberuntungan keluarga Hun. Aku tidak bisa melihat langkah besar seperti itu. Namun, Master Feng Shui yang Anda pekerjakan tidak pandai belajar, atau memiliki motif tersembunyi. Tidak masalah apakah tulisan tangannya disengaja atau tidak. Tetapi setelah melakukan begitu banyak gerakan, ini adalah pilihan terakhir. Ini ingin memusnahkan keluargamu, kan? Jika Anda mengikuti prosedur, maka pada bulan pertama, semua tetua keluarga Hun Anda akan mengalami kelumpuhan. Bulan kedua, semua generasi mudamu akan kesurupan dan sakit-sakitan. Pada bulan ketiga, keluarga Hun di Wolsing yang kuat dan kuat mungkin akan menjadi harimau ompong, dirusak oleh orang-orang sesuka hati. Rahel Hun terkejut lagi dan berkata, bagaimana ini mungkin? Master Feng Shui itu adalah Master Liu Tiangang, yang dikenal sebagai Master Feng Shui nomor 1 di Wolsing. Dia selalu terkenal. Dan kali ini keluarga-keluarga Hun di Wolsing kami menggunakan banyak bantuan untuk mengundangnya keluar. Bagaimana mungkin dia ingin menghancurkan akar keluarga Hun di Wolsing kita? Menggali kuburan keluarga Hun di Wolsing kita. Harvey York mengangkat bahu dan tidak berbicara. Apakah ada dendam antara keluarga Hun di Wolsing dan Tuan Liu Tiangang ini bukanlah sesuatu yang perlu dia ketahui. Karena dia diundang, dia hanya menunjukkan beberapa hal sesuka hati. Adapun apakah orang-orang dari keluarga Hun percaya atau tidak, itu tergantung pada kehidupan mereka. Segera, Harvey York diundang ke aula jauh di keluarga Hun di Wolsing. Tuan Besar Hun, Aren Hun telah menunggunya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat penampilan Harvey York, Aren Hun langsung menyambutnya dan berkata dengan angin musim semi. Tuan Muda York, Anda di sini. Dan Anda dipersilakan dari jauh. Hanya saja ketika dia mengatakan ini, senyum di wajah Aren Hun tidak begitu cantik. Harvey York melihat lebih dekat dan menemukan inti masalahnya. Aren Hun sekarang memperkirakan bahwa setengah dari tubuhnya juga sedikit mati rasa. Dan dia tidak memiliki cara untuk mengontrol otot-otot di wajahnya dengan baik. Tuan semoga berhasil. Harvey York tidak sopan. Untungnya, kamu meminta Rahel Hun untuk mengundangku hari ini. Jika 3 atau 5 hari kemudian, bahkan jika saya bisa mengatasi masalah mati rasa, Anda akan kambuh beberapa kali dalam setahun, yang sangat menyakitkan. Jadi, kenapa kamu tidak memberitahuku secara langsung? Apa yang terjadi akhir-akhir ini?
membuatmu berpikir kamu harus mengundangku sesegera mungkin. Setelah Aren Hun memberi isyarat kepada Rahel Hun untuk menuangkan teh untuk Harvey York sendiri, dia berdiri dan membungkukkan tangannya kepada Harvey York, berkata, "Tuan Muda York, saya mengundang Anda hari ini. Saya memiliki beberapa hal untuk diselesaikan bersama." Bab 6508. Pertama, untuk meminta maaf kepadamu atas keponakanku. Dia telah memberitahuku tentang Emilia Chen. Dan sekarang dia berlutut di aula duka keluarga Hun. Menurutnya, dia akan berlutut selama 3 hari 3 malam untuk membuat penebusan. Dia tidak bisa pergi sekarang. Jadi aku hanya bisa minta maaf padamu. Selain meminta maaf atas anak yang tidak berbakti ini, lelaki tua itu juga meminta maaf kepada Tuan Muda York atas nama keluarga Hun di Wolsing. Ini disebabkan oleh kelonggaran disiplin dan kelonggaran komando kami. Aku bersumpah demi reputasi keluarga Hun di Wolsing, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Dan, mulai sekarang, Hun Films juga akan menganggap tugas kita untuk membersihkan hal-hal kotor di industri hiburan itu. Ketika dia mengatakan ini, pusat keluarga Hun tidak tahu seperti apa rasanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa keponakan keluarga Hun ini membesarkan wanita di luar? Tapi masalahnya, jika Anda membesarkan seorang wanita, Anda membesarkan seorang wanita. Biarkan wanita yang kamu besarkan memprovokasi Harvey York. Ada apa? Harvey York menyesap cangkir tehnya, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Sudah berakhir. Aku tidak akan mengingatnya. Karena aku tidak menyebutkannya. Kamu tidak perlu menyebutkannya lagi." "Oke. Mengerti." Aren Hun jelas menghela nafas lega, lalu mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya kepada Harvey York. Itu hal kedua. Karena saudara Anda berpartisipasi dalam kontes model Jalan Sutra yang diselenggarakan oleh Hun Films, maka selama dia bisa mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi, Hun Films akan mencurahkan semua sumber daya untuk melatihnya dan mengawal ketenarannya. Ini kontraknya. Tolong baca. Tuan Muda York. Harvey York tersenyum penuh arti. Dan berkata, tampaknya kontes model jalur sutra ini sangat adil. Aren Hun tersenyum dan berkata, Tuan Muda York tertawa. Kami selalu adil. Selain itu, dalam bisnis dan bisnis, jika Mes Cynthia Zimmer tidak memiliki modal dan kualifikasi yang cukup, mustahil bagi kami untuk membuat kontrak seperti itu. Karena kita memiliki kontrak ini, itu berarti kita sangat menyukai Nona Cynthia Zimmer. Tuan Muda York, jangan salah paham. Kami juga ingin berterima kasih karena telah membantu kami menemukan bakat. Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan, dalam hal ini, setelah Cynthia Zimmer mencapai hasil yang sangat baik, Anda bisa memberinya kontrak. Jika dia tidak memiliki kualifikasi itu, jangan mempersulitnya. Dimengerti. Kami akan mengurus masalah ini. Aren Hun mengangguk. Awalnya, dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga Hun, bagaimana dia bisa memberi tahu Harvey York hal-hal sepele ini secara langsung? Hanya saja saat ini dia benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Harvey York. Itulah mengapa sikapnya sangat rendah. Oke, mari kita mulai bisnis. Harvey York berinisiatif mengubah topik. Tuan Muda York bercanda. Apa yang saya katakan barusan adalah bisnis yang serius. Apa yang ingin saya katakan sekarang sedikit di luar topik. Aren Hun berbicara dengan sangat rendah hati. Penyimpangan ini untuk meminta Harvey York, ketika kamu bebas, untuk membantu Hun kami melihat Feng Shui. Awalnya, keluarga Hun berpikir bahwa kami tidak dapat lagi mengganggu Tuan Muda York. Jadi kami mengundang Liu Tiangang, Master Feng Shui nomor 1 di Wolsing, untuk datang dan mengubah Feng Shui kami untuk kami. Tapi sekarang sepertinya keputusan kita salah.
Jadi, tolong, Tuan Muda York, ambil tindakan. Harvey York mengangguk, mengetuk meja, dan berkata dengan tenang, bukan masalah besar bagiku untuk mengambil tindakan, namun, kamu harus memberitahuku beberapa hal. Kamu tidak perlu mengandalkanku untuk menebak semuanya, kan? Bab 6509. Setelah ragu sejenak, Arenhun berkata perlahan, masalahnya harus dimulai setelah Tuan Muda York membantu kami memecahkan masalah wanita tua itu terakhir kali. Sejak itu, generasi yang lebih tua dari keluarga Hun kita semua setuju bahwa Feng Shui istana tempat kita tinggal sekarang tidak baik, dan kita berpikir untuk mengubahnya. Tapi keluarga-keluarga Hun kita memiliki bisnis besar, dan itu sering mempengaruhi seluruh tubuh. Jika kita benar-benar pindah tempat tinggal, mungkin orang akan berpikir bahwa keluarga Hun kita jatuh. Jadi, gagasan mengubah tempat tinggal hanya bisa ditunda. Satu-satunya cara adalah mengubah Feng Shui. Awalnya, sudut pandangku adalah terus meminta Tuan Muda York untuk membantumu melihatnya. Lagi pula, satu hal yang tidak mengganggu kedua tuan. Namun, banyak tetua mengabaikan masalah ini dengan alasan Anda terlalu muda dan tidak berpengalaman, Tuan Muda York. Pada akhirnya, kami mengundang Master Liu Tiangang, Master Feng Shui No. 1. Wolsing yang telah menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu. Awalnya, semuanya berjalan lancar, tetapi karena dua singa batu di gerbang kami dipindahkan 3 hari yang lalu, kecelakaan terjadi satu demi satu di keluarga Hun, dan wanita tua itu mati rasa dan berbaring di tempat tidur lagi. Itulah mengapa ayah dan putri kita memikirkannya, dan kita harus meminta Tuan Muda York untuk datang dan melihatnya lagi. Harvey York mengangguk, dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah itu, alih-alih terus duduk di aula, dia berjalan keluar aula dengan tangan di belakang. Seluruh istana tempat keluarga Hun berada telah lama terlihat agak bobrok karena bertahun-tahun, tetapi telah ditutup dengan sangat baik sebelumnya. Tapi kali ini karena perubahan Feng Shui, beberapa nasib buruk yang telah ditekan di bawah pengaruh tahun dan tahun perlahan memancar keluar pada saat ini di mata orang yang tahu Feng Shui. Tidak ada yang namanya pangeran tua dan bangsawan di istana ini. Nafas Wei lebih merupakan bau busuk yang tak terkatakan. Setelah Harvey York melihatnya sebentar, dia tiba-tiba berkata dengan penuh minat, Tuan Da, sudah berapa lama sejak keluarga Hun Anda membeli istana ini? Arenhun tercengang sejenak, dan setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata, dari awal berdirinya negara. Saat itu, saya masih bayi. Tetapi saya mendengar bahwa kakek saya yang membeli istana. Kakekku membelinya dari seorang pangeran tua dengan rambut dikepang. Dikatakan bahwa pangeran tua adalah yang disebut Raja Topi Besi di dinasti Jalinan. Dan istana ini serta rumah mereka telah dibangun selama ratusan tahun. Dan setelah sampai ke tangan keluarga Hun, itu telah mengalami beberapa perbaikan. Namun, ketika kami merenovasi, kami berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan penampilan semula. Hanya ketika Feng Shui diubah kali ini ada perubahan besar. Harvey York mengangguk dan berkata, tidak heran. Awalnya, pembangunan istana ini dibangun sesuai dengan perubahan ikan dan naga di Biro Feng Shui. Awalnya, ini bukan tempat yang bagus. Itu hanya sebuah kolam kecil untuk kolam ikan. Tapi setelah transformasi Biro Feng Shui, tempatmu menjadi Biro Longmen dalam transformasi ikan dan naga. Jika Anda tidak mengubahnya, keluarga Hun Anda akan menghasilkan orang-orang dan naga yang luar biasa dari generasi ke generasi. Dan Anda dapat melihat bahwa populasinya berkembang pesat. Tapi karena perubahan permainan gerbang naga menjadi sebuah kolam. Adapun kalian orang-orang dari keluarga Hun, kalian telah dipelihara oleh transformasi ikan naga selama bertahun-tahun.
Begitu kalian kehilangan transformasi ikan naga, itu seperti burung kehilangan langit dan ikan kehilangan lautan. Mendengar kata-kata Harvey York, Aren Hun dan Rahel Hun terkejut. Apakah ini sangat misterius? Bab 6510. Percaya atau tidak? Terserah kamu. Harvey York berbicara dengan ringan. Apa yang Tuan Muda York katakan? Aren Hun terkekeh. Karena kami secara khusus mengundang Anda, Tuan Muda York. Kali ini, kami harus mempercayai Anda. Itu dia. Tuan Muda York, silakan datang ke sini. Saat berbicara, Aren Hun memberi isyarat dan memimpin Harvey York ke kedalaman istana keluarga Hun. Harvey York tidak menolak, tetapi menyipitkan matanya ke langit. Dari penglihatannya, dia bisa melihat bahwa udara hitam di istana Hun semakin tebal. Datang ke halaman lain, di mana terdapat halaman yang relatif luas. Sebuah helikopter diparkir di halaman, yang cukup untuk menunjukkan kekayaan Hun. Ketika dia melihat helikopter, Aren Hun sedikit terkejut, dan tanpa sadar berkata, "Mengapa orang tua itu kembali?" Dia, Harvey York, agak penasaran. Bagaimanapun, Aren Hun adalah kepala keluarga Hun. Mungkin ada orang di keluarga Hun yang akan membuatnya takut. Melihat ekspresi Harvey York, Aren Hun menjelaskan dengan suara rendah, "Tuan Muda York tidak tahu apa-apa. Meskipun saya adalah kepala keluarga Hun di Wolsing, orang tua saya masih bisa menjaga saya. Namun, dia telah berkultivasi di Gunung Shaoxi selama ini. Mengapa dia tiba-tiba kembali?" Harvey York tiba-tiba menyadari bahwa ayah Aren Hun yang telah kembali. Tidak heran dia sangat terkejut. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, itu benar. Saat ini, situasi di Hun tidak stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu. Tampaknya tidak aneh bahwa beberapa monster tua di Hun yang telah bersembunyi sepanjang waktu akan menjadi lahir. Segera, Aren Hun dan rombongannya berjalan di sepanjang halaman menuju halaman, dan segera melihat selusin orang berkerumun di halaman. Perabotan tua, barang antik, dan mainan di dalamnya hancur ke tanah, dan beberapa noda darah terlihat. Beberapa keponakan keluarga Hun tampak agak jelek saat ini, dengan luka berlumuran darah di tubuh mereka. Aren Hun tercengang saat melihat pemandangan ini, dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat kau pergi? Kakak, mengapa kamu begitu keras?" Saat ini, seorang wanita berusia 40-an yang terlihat agak pahit dan jahat, berbicara dengan wajah dingin. "Ibu baru saja tertidur. Jika kamu membangunkannya, lihat. Apakah ayah akan membersihkanmu?" Mendengar kata-kata wanita itu, pria dan wanita di sekitarnya yang tampak seperti atasan semuanya menatap Aren Hun dengan sedikit niat membunuh dan tatapan dingin di mata mereka. Rahel Hun mendekati Harvey York dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, ini adalah keturunan langsung dari keluarga Hun, dan mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan ayahku. Namun, setelah gagal naik ke puncak tahun itu, pada dasarnya aku dikirim ke pinggiran oleh ayahku." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Seorang pecundang di peringkat atas berani memiliki sikap seperti itu terhadap ayahmu, ketua keluarga. Sepertinya keluarga Hunmu akan mengubah ritme langit." Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Rahel Hun juga tenggelam. Dia juga anggota keluarga kaya. Jadi dia secara alami memiliki tingkat kewaspadaan tertentu. Dan secara alami memahami bahwa jika paman dan bibinya tiba-tiba bersikap seperti itu, pasti telah terjadi sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalaupun tidak hati-hati, posisi ayahmu sebagai kepala pintu tidak stabil. Ekspresi Rahel Hun berubah, dan Aren Hun secara alami lebih memahami apa yang diwakili oleh perubahan sikap orang-orang ini. Pada saat ini, Aren Hun berkata dengan dingin, "Xiaoyan Hun,
Bagaimana kamu berbicara? Dia muncul di sini tanpa izinku. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membantumu? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.